Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Apoteker Dani Sujana sebagai apoteker guru tamu akan melaksanakan program pengabdian masyarakat dalam rangka memperingati Hari Apoteker Sedunia dengan tema cermat menyikapi informasi dan peredaran obat secara online. Saya adalah apoteker. Bidang kerja saya sebagai akademisi dan praktisi. Pada bidang akademisi, saya bertugas sebagai tenaga pengajar. Sedangkan pada bidang praktisi, saya sebagai apoteker penanggung jawab pada fasilitas pelayanan kefarmasian di apotek. Cakupan bidang lain dari seorang farmasis yaitu bisa sebagai pharmapreneur atau pengusaha di bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Selanjutnya, seorang farmasi bisa bekerja pada fasilitas produksi termasuk industri farmasi dan pabrik jamu. Bidang lain yaitu bisa bekerja di PBF atau pedagang besar farmasi. Selanjutnya, bisa juga bekerja pada fasilitas pelayanan kefarmasian di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Selain itu, seorang farmasi bisa juga sebagai peneliti, pegawai negeri sipil atau ASN, TNI, dan Polri, dan banyak lagi. Kami mempunyai slogan "No one know more about medication than pharmacy". Artinya, tidak ada seorang pun yang lebih tahu mengenai pengobatan selain apoteker. Apakah rekan-rekan ingin menjadi seorang apoteker? Berikut ini merupakan alur atau gambar skema penemuan obat baru. Diawali sebuah ide yang didasari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ide tersebut akan dilakukan penelitian dan pengembangan di laboratorium. Proses penelitian dan pengembangan ini untuk menganalisa suatu zat A apakah benar memiliki aktivitas farmakologi yang diinginkan. Selanjutnya, jika hasil positif, maka dilanjutkan ke proses pemisahan komponen atau sintesis compound. Pada proses ini akan dipisahkan suatu zat A dengan zat lain hingga diperoleh zat murni. Selanjutnya, sebagai tahap awal dilakukan uji in silico atau menggunakan komputasi. Tujuan dari uji in silico ini untuk melihat hubungan antara struktur obat dengan aktivitas yang dikehendaki. Pada tahap ini bisa terjadi dua kemungkinan. Apabila hasilnya negatif, maka akan dilakukan sintesis ulang. Dan jika hasilnya positif, maka dilanjutkan ke uji praklinik terhadap hewan uji. Tujuan uji praklinik ini yaitu untuk memastikan keamanan suatu calon obat baru. Hewan yang digunakan harus memiliki anatomi dan fisiologi yang mirip dengan manusia. Jika hasil penelitian terhadap hewan uji hasilnya positif, maka dilanjutkan ke penelitian klinis atau terhadap manusia. Uji klinis ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase 1, 2, dan 3. Pada masing-masing fase itu apabila hasilnya negatif, maka akan dilakukan sintesis ulang ataupun akan dilakukan analisis kembali. Dan jika hasilnya positif dari fase 1, maka dilanjutkan ke fase 2 dengan menggunakan objek atau pasien jumlah minimal yaitu 100 sampai 300 pasien. Jika hasilnya positif, maka dilanjutkan ke tahap akhir yaitu fase 3. Perbedaannya yaitu jumlah objek atau pasien.
pada fase 3 membutuhkan pasien yang lebih banyak, antara 3.000 sampai 10.000 pasien. Jika hasil positif menjanjikan, maka data dari fase 1, 2, dan 3 ini akan dianalisis secara statistik. Jika terdapat hubungan antara aktivitas dan struktur dari obat, maka obat tersebut bisa diregistrasi di FDA. Untuk di Indonesia, proses registrasi yaitu dilakukan pada BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang selanjutnya, obat baru ini siap untuk diproduksi dan mempunyai hak paten. Proses ini merupakan proses yang panjang dan memerlukan dana yang lebih besar. Ini merupakan penjelasan kenapa obat paten lebih mahal dari obat generik. Karena obat paten ada biaya penelitian, sedangkan obat generik yang merupakan obat copy paste atau copy paste ya, itu tidak memerlukan biaya penelitian. Jadi imbasnya obat paten agak lebih mahal dari obat generik. Di era sekarang atau 4.0 merupakan era generasi milenial. Kita dituntut sebagai generasi muda harus aktif, cerdas, dan dapat berpengaruh positif terhadap lingkungan. Maka mari kita turut serta peduli dan mengkampanyekan penggunaan obat yang baik dan benar melalui Dagu Sibu. Dagu Sibu adalah dapatkan, gunakan, simpan, buang. Jadi, dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Ingat obat, ingat apoteker. Kata "da" pada Dagu Sibu artinya dapatkan. Bagaimana dan di mana kita mendapatkan obat? Yang penting harus diketahui yaitu kenali golongan obat dan dapatkan dengan benar. Obat tanpa resep dokter, contohnya obat bebas dengan logo berwarna hijau, obat bebas terbatas dengan logo berwarna biru, serta obat tradisional yaitu jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Obat tersebut bisa didapatkan pada fasilitas apotek dan toko obat berizin. Sedangkan obat keras termasuk di dalamnya psikotropika dengan logo huruf K berwarna merah dan narkotika dengan logo seperti palang merah itu bisa didapatkan dengan resep dokter. Tempat untuk mendapatkan obat tersebut yaitu pada fasilitas apotek, rumah sakit, dan puskesmas. Ingat obat, ingat apoteker. Di era sekarang yang serba digital, untuk memperoleh sesuatu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, termasuk membeli obat secara online. Perlu digarisbawahi, mendapatkan obat langsung di apotek dan dilayani oleh apoteker adalah pilihan terbaik. Jika kita terdesak dan memutuskan membeli obat secara online, pastikan kita membeli di apotek yang memiliki sistem online. Pastikan juga apotek itu benar adanya dan nyata. Jangan sampai membeli obat di marketplace umum, media sosial, situs web yang belum jelas, karena tempat tersebut terindikasi masuknya obat-obat palsu. Beda hal dengan fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dari hulu sampai hilir, sehingga dapat meminimalisir dan mencegah masuknya obat palsu. Pastikan selalu saat transaksi online bisa dilayani oleh apoteker, sehingga obat yang kita dapatkan dapat dikonsultasikan dengan apotekernya.
Setelah obat didapatkan, hal yang harus kita lakukan yaitu cek klik. Apa itu klik? K-nya itu kemasan, pastikan kemasannya tidak rusak. L, label. Perhatikan label terkait dosis, cara pemakaian, peringatan, dan aturan pakai. I, yaitu izin edar. Baca izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, ada atau tidaknya. Dan yang terakhir yaitu K, kadaluarsa. Pastikan kita mengkonsumsi obat yang tidak melampaui kadaluarsa, yang nantinya akan mengakibatkan efek yang buruk bagi tubuh kita. Gu, pada kata dagusibu artinya gunakan. Tanya apoteker dan baca selalu informasi obat yang tertera pada kemasan. Dan pastikan setelah memahami informasi obat minimal sebelum menggunakan obat. Tanyakan 5 O. O yang pertama, obat ini apa namanya dan kandungannya. O yang kedua, obat ini apa khasiat atau kegunaannya. O yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Karena dosis untuk bayi, anak dewasa, dan orang tua itu berbeda. O yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Ini berhubungan dengan bentuk sediaan dari obat itu sendiri. Contohnya obat tablet, kapsul, dan serbuk itu digunakan melalui mulut. Sedangkan obat suppositoria, opula, itu digunakan melalui anus untuk suppositoria dan opula digunakan per vagina. Dan O yang terakhir yaitu obat ini apa efek sampingnya. Efek samping ini perlu diwaspadai apabila efek tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap dari seseorang. Misalkan obat tersebut dapat mengakibatkan kantuk, maka peringatkan kepada orang tersebut jangan mengendarai kendaraan ketika menggunakan obat ini. Untuk mempermudah pemahaman dari 5 O ini, maka disingkat menjadi makan Indomie. Ma-nya nama, kan-nya kandungan, in-nya indikasi atau khasiat, do-nya dosis, M-nya menggunakan, E-nya efek samping. Ingat obat, ingat apoteker. Kata si pada dagusibu artinya simpan. Simpanlah obat sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan. Penyimpanan obat bisa dilakukan di lemari atau kotak obat dan bisa juga menggunakan wadah atau toples yang bersih dan kering. Pada saat menyimpan obat, hal penting yang harus diperhatikan yaitu kondisi suhu dan pengaruh lingkungan. Hindarkan dari panas maupun cahaya langsung. Dan posisikan menyimpan obat itu pada permukaan yang tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Dan yang terakhir, tidak selalu harus disimpan di lemari es. Untuk lebih jelas, baca petunjuk yang tertera pada kemasan. Penyimpanan obat menjadi sesuatu hal yang penting karena jika obat disimpan tidak sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan, dimungkinkan akan terjadi penurunan kualitas obat. Penurunan kualitas obat berkolerasi dengan efek yang diinginkan. Maka efek yang diinginkan itu tidak tercapai. Yang lebih berbahaya lagi, jika penyimpanan tidak sesuai, obat akan bertransformasi menjadi zat lain yang bersifat toksik. Jika kita konsumsi, maka zat toksik tersebut akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh kita. Bu, dari kata dagusibu artinya buang. Jangan buang obat langsung ke tempat sampah. Obat atau kemasan harus dirusak terlebih dahulu agar tidak dapat dipakai lagi
dan obat tersebut dapat membahayakan bagi orang lain. Apa saja yang harus kita lakukan dalam membuang obat? Yang pertama, robek atau lepas kemasannya. Jika obat dalam bentuk tablet, maka blisternya kita gunting. Selanjutnya, obatnya dikeluarkan dan ditumbuk atau digerus sampai halus. Jika obatnya dalam bentuk larutan, maka larutan tersebut bisa langsung dibuang ke saluran air yang mengalir. Yang selanjutnya, campur dengan tanah atau bisa diencerkan dengan bantuan air. Proses terakhir yaitu buang obat tersebut di saluran pembuangan atau juga bisa dikubur dan masukkan wadah tertutup dan buang ke tempat sampah. Ingat obat, ingat apoteker. Kemudahan dalam mengakses informasi di berbagai media harus memunculkan sikap waspada dan kehati-hatian agar terhindar dari hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Kenali sumber informasi obat yang sahih dan terpercaya. Ingat obat, ingat apoteker. Untuk mendapatkan sumber informasi obat, baiknya merujuk pada bukti ilmiah. Berbagai sumber informasi obat bisa didapatkan. Yang pertama, informasi primer. Yang kedua, informasi sekunder. Dan yang terakhir, informasi tersier. Bedanya, informasi primer merupakan hasil penelitian asli yang dipublikasikan sehingga menjadi jurnal ilmiah. Sedangkan informasi sekunder merupakan kumpulan intisari atau abstrak dari sebuah penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah. Dan yang terakhir yaitu informasi tersier, merupakan penyempurnaan dari sekunder menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang bersifat umum sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Hindari sumber informasi yang populer karena sumber tersebut tidak merujuk pada bukti ilmiah. Contohnya berbagai media cetak, media massa, elektronik, dan media sosial. Ingat obat, ingat apoteker. Setelah mendapatkan sumber informasi, jangan terlalu terburu-buru untuk mempublikasikannya. Pastikan yang pertama, keaslian dari sumber informasi tersebut terdaftar atau tidak pada suatu badan hukum. Dan yang kedua, kompeten atau tidaknya yang menulis atau yang memberikan informasi tersebut. Lihat gelar di bidang akademiknya. Khusus tentang obat, berarti yang dilihat yaitu gelar apoteker. Dan yang ketiga, informasi obat atau kesehatan pastikan dari tenaga medis, tenaga kesehatan, khususnya obat yaitu apoteker, atau bisa melalui web pemerintah, Kemenkes atau BPOM. Dan yang terakhir, jika terdapat keraguan mengenai informasi obat, maka tanyakan langsung kepada apoteker. Ingat obat, ingat apoteker. Tujuan akhir dari kampanye Dagu Sibu ini diharapkan masyarakat memiliki pemahaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan dan cermat serta bijak dalam menggunakan obat. Ingat obat, ingat apoteker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.